Yang pasti pertama ya apa ya? Kalau mengenai usaha jangan pernah menyerah, terus semangat. Gagal coba lagi. Dan kalau memang kemampuan kita terbatas, fokus pada apa yang bisa. Melatih satu jurus tapi 1000 kali itu nanti akan lebih efektif. Gitu. Itu akan membuat sesuatu itu menjadi sangat kuat sekali. Gitu. Makanya fokus itu penting sehingga menjadi kekuatan. Jadi jangan terpecah-pecah dulu. Karena kalau guru bisnis kami bilang kecil dulu nggak apa-apa, terus difahami, habis itu kuatkan, baru besarkan. Jadi kecil, paham, kuat, besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusa Satria Suryanto alias Yoso Mesem, dan itu adalah nama yang terkenal di wilayah Kediri. Alhamdulillah saya mulai bisnis bubur ayam ini sejak tahun 2016 dan sudah berjalan 5 tahun, dan alhamdulillah hari ini sudah ada 32 cabang. Di Kediri kami sudah memiliki 19 cabang dan 12-nya di luar kota. Kita tersebar di 10 kota. Kami dulu memulai usaha ini dengan bersusah payah. Kami keluar dari pekerjaan kami, pernah menjadi sales motor, pernah menjadi debt collector, pernah menjadi marketing salah satu perbankan, sampai akhirnya memutuskan untuk berwira swasta. Kami juga mengalami jeratan hutang, dan hari ini kami berusaha untuk menyelesaikannya dan jauh lebih baik dari sebelumnya, karena kami belajar untuk bagaimana usaha kami bisa terus berkembang dengan cara yang benar. Awalnya kami berpikir dengan bodoh nekat kami akan bisa mengalahkan semuanya, makanya kita akan bisa berhasil gitu. Ternyata nggak hanya bodoh nekat tapi juga harus bodoh ilmu, dan ilmu itulah yang hari ini kami terus berusaha untuk belajar dan memperbaiki diri agar memang usaha ini kami bisa berkembang. Ada beberapa usaha yang memang kita jalani sebelum sampai akhirnya menemukan bisnis ini. Pertama, kami juga pernah berusaha di usaha namanya jualan es jus. Itu kita jalani hampir 1,5 tahun karena memang ada beberapa hal seperti masalah bisnisnya yang kita tidak belajar untuk memahami, dan juga memang kerjasama juga yang kurang bagus, sehingga akhirnya kami terputus. Bahkan kami juga pernah memulai usaha meminjam uang dari rentenir. Berapa? 400, hanya dalam seminggu kembalinya 600. Begitu menggiurkannya, uang datang tapi ternyata jeratannya begitu mengerikan. Justru malah membuat bangkrut, karena memang usaha itu kan sesuatu yang tidak pasti. Makanya ya itulah sesuatu bila memang dimulai tanpa ilmu. Dan kita tidak mengetahui jalan benar yang mana yang sebenarnya mau kita pakai untuk memulai. Kita juga pernah usaha terang bulan mini dengan sistem booth juga, dan juga terang bulan yang besar itu. Jadi usaha street food ini sebenarnya memang sudah kita jalani, tapi berkali-kali kita gagal. Kita tidak menyerah, kita berusaha terus bagaimana tetap bangkit. Karena kami belajar dengan apa yang kami bisa, fokus, sehingga kita bisa menemukan jalan keluar. Kenapa kami memilih nama Mesem? Mesem itu dalam bahasa Indonesia itu tersenyum. Dan dalam hadis Nabi disebutkan bahwa tersenyumlah pada saudaramu, karena senyum itu adalah sedekah. Bayangkan hanya dengan tersenyum saja sedekah. Dan orang kalau membaca nama Mesem kan ya gak mungkin rengut. Ini kok Mesem? Gitu kan, enggak, tapi Mesem kan ya berarti tersenyum. Karena dari nama yang menyenangkan, ya kita harap juga produk kita juga memberikan kesenangan bagi mereka. Sehingga niatnya juga yang makan senang, yang jualan juga senang. Pembeli senang, penjual juga senang. Mesem kabeh. Makanya jangan lupa mesem. Karena dengan mesem saja kita sudah dapat pahala.
sedekah. Kami pernah bekerja menjadi seorang sales motor ya, dan juga pernah bekerja menjadi debt collector, pernah juga menjadi marketing perbankan. Di situ kita melihat bagaimana kami diperjalankan untuk ketemu orang-orang pebisnis yang berbagai model, dan mereka memang memberikan inspirasi. Ada pengusaha-pengusaha yang mereka itu padahal cuma lulusan SD tapi bisa punya pabrik gitu. Nah, sementara kami ini kan ibaratnya sudah lulus S1 itu, masa tidak bisa lebih baik. Terkadang ukuran seperti itu juga memotivasi kami. Kenapa kami hanya menjadi pegawai yang terjebak dalam waktu yang harus bergulir setiap hari, bahkan sampai kadang kalau misal kita nagih di akhir pekan itu bisa sampai 24 jam tidur di kantor, 24 jam tidur di kantor untuk menyelesaikan laporan. Akhirnya memotivasi kami karena waktu kami juga tidak banyak untuk keluarga. Akhirnya kami mencoba untuk berbisnis. Banyak sekali hambatan, yaitu karena memang kami mungkin belum banyak ilmu dan bertemu dengan komunitas yang salah, sehingga membangun pemikiran kami ke arah yang kurang baik. Seperti halnya bahwa modal itu hanya ada di bank. Itu kan sebuah pemikiran yang salah. Sementara bank itu sendiri, uangnya itu kan ya dari masyarakat gitu. Jadi sebenarnya yang kaya itu ya orang-orang itu yang memang membiayai bank atau yang nabung di bank. Nah, kami ini kan adalah pejuang-pejuang sektor real, di mana bayangkan kami memiliki 32 cabang, berarti ada 32 orang yang bekerja bersama kami. Sektor keuangan yang kita pakai, misalkan ada orang yang memang memiliki modal sehingga memberikan modal kepada kita, sama saja konsepnya dengan bank sehingga usaha kita bisa jalan. Nah, awal-awal dulu kita memang dengan hutang, dan hutangnya dengan hutang sistem riba dari bunga berbunga. Akhirnya ketika kita itu terlambat kena denda. Kalau misal kalau tepat waktu ya kita harus bayar bunga. Nanti kalau ada apa-apa ya kita ketakutan dengan agunan yang kita miliki. Ya, sampai hari ini kita terus belajar untuk memahami tentang usaha sehingga biar bisa usaha ini terus tumbuh tanpa beban yang berat. Kami dulu waktu awal-awal memulai usaha ya nyuruh rombong sendiri, kita mengaduk sendiri malam. Memang itu proses yang memang kita jalani. Kondisi keuangan kita memang sangat buruk, sehingga kita sendiri ibaratnya ya harus numpang-numpang ke mertua, harus ikut sama ibu kita makan melalui sana, bahkan kita juga minta bantuan sama keluarga biar ibaratnya berjalanlah kondisi keluarga itu. Dan alhamdulillah hari ini Allah memberikan rezeki, usaha bisa jalan, dan kami berusaha sebaik mungkin mengerjakan usaha yang memang diamanahkan. Pertama ya kita bertemu dengan komunitas yang baik, yang mana memberikan ilmu agar kita itu bisa memahami tentang usaha yang kita geluti. Jadi belajar dan terus belajar agar tahu bagaimana usaha itu bisa dikembangkan dengan cara yang benar. Jadi cara-cara yang negatif yang dibangun misalkan dengan berhutang, menggunakan riba, atau tidak memiliki komunitas, sehingga itu memperberat perjalanan yang mana usaha itu tumbuhnya juga susah. Makanya network itu dibangun juga dari komunitas-komunitas itu yang membantu kami untuk bisa akhirnya tumbuh berkembang. Kita belajar terus bagaimana tentang kualitas, tentang rasa, dan juga bagaimana itu mengatur keuangan yang baik. Seperti itu. Semua diperjalankan, Pak. Jadi saya juga tidak memilih dulu, karena kuliner itu kan sebenarnya bisnis paling mudah yang dijangkau oleh masyarakat. Tapi tidak semua orang bisa berhasil di kuliner. Ya, alhamdulillah ketika istri saya itu membuat kami pencinta bubur ayam, bahkan kita itu bisa jalan 10 kilo untuk cari bubur ayam. Makan bubur ayam karena memang suka, dan ibu kami sendiri waktu sakit juga makannya bubur ayam. Kita melihat ini kenapa harus sampai 10 kilo ini mencari bubur ayam, kenapa nggak kita buat sendiri yang deket-deket gitu. Akhirnya saya suruh istri saya untuk bikin bubur ayam. Nanti kita coba, kalau ternyata enak coba dijual. Sampai akhirnya setelah kita temukan rasa yang sesuai, kita undang teman-teman, ayo makan gratis bubur ayam di rumah saya. Ternyata mereka
banyak yang suka dengan bubur ayam itu, dan akhirnya kita upayakan agar bubur ayam itu bisa dijual. Dan alhamdulillah dari satu outlet itu peminatnya cukup banyak, berkembang sampai memiliki mitra yang cukup banyak. Usaha bubur ayam ini menyenangkan ya. Jadi kalau memang terbiasa bangun malam, katakanlah jam 1 malam atau jam 12 malam, bubur ini kan diproduksi di tengah malam. Di saat orang-orang yang tidur, kita bangun untuk masak gitu kan. Jam 1, jam 2 itu kan sudah mulai ngaduk lah, ngaduk-ngaduk seperti itu. Kadang awal-awal dulu kita tidak tahu tekniknya. Ini pundak itu sampai mesle gitu. Loh kok gini? Oh ternyata harus 2 sisi gitu kan. Ternyata 2 sisi pun juga harus dihitung ya, ke kanan 10, ke kiri 10. Bagaimana proses itu kita jalani untuk mengetahui bagaimana fisik sendiri juga harus terjaga, karena kan jam 2 harus masak ya kan. Kalau misalkan orang-orang itu tidur, kita kerja, kita sempatkan sholat 2 rakaat katakanlah seperti itu di pagi hari sebelum subuh, kita selesai, kita sholat subuh, kita terus mulai jualan dari situ, dan jam 9-10 kita sudah selesai, kita sudah dapat uang lah ibaratnya. Setelah itu waktu panjang lah kita bisa beristirahat, kita bisa beraktivitas dengan keluarga, bahkan ya untuk urusan-urusan yang beribadah tidak terganggu. Jadi menyenangkannya di situ. Jadi kalau merujuk sama dalil ini, hadisnya itu kan ya itu Nabi kan berkata, berkahilah umatku di pagi hari, dan alhamdulillah kami mendapati bagaimana di pagi hari itu kami bisa berjualan dan tidak berlama-lama dalam urusan perdagangan. Bubur mesem ini adalah bubur dengan berbagai topping yang kita memang terkadang orang-orang itu makan bubur kan sering enek gitu. Akhirnya kita itu buburnya itu lumayan tapi toppingnya banyak, sehingga mereka bisa tertutupi rasanya dari topping-topping yang ada. Bisa dilihat bagaimana topping kami ini ada 7 jenis, sehingga para penikmat bubur itu merasakan sensasi yang berbeda setiap kali merasakan bubur ayam mesem. Mereka bisa merasakan ayamnya, mereka bisa merasakan jamurnya, ada kacang, ada telur, ada cakwe juga yang kering, dan juga ada bahan-bahan yang memang ditoppingkan. Alhamdulillah untuk masalah pemasaran kami menggunakan offline dan online. Offline ini sendiri kita membangun kemitraan dengan warga sekitar, yang hari ini mitra kita ada 14, di mana 14 mitra ini secara tumbuh berkembang bersama kami dan dalam jangka waktu yang panjang. Memang ada beberapa mitra yang memang nggak sabar juga, mereka juga putus, tapi juga alhamdulillah kami juga membuktikan bahwa mitra ini bertahan bisa hingga sampai 4 tahun bersama kami, dan mereka bertahan dengan profit yang cukup lumayan. Sementara juga kalau di sisi online kami juga melakukan namanya pengiklanan, posting juga, agar memang masyarakat lebih tahu lah tentang branding mesem ini, bahwa kami bubur ayam ini eksis dan bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Anak-anak kecil pun tidak lepas dari produk kami, mereka juga makan dan suka. Biasanya kalau sekali makan, besoknya itu pengen lagi gitu. Pencinta bubur mesem itu banyak sekali, dan alhamdulillah memang ceruknya besar gitu. Anak-anak pun, bayi pun yang memang dalam proses pertumbuhan untuk membantu pencernaan, mereka juga makan. Terkadang bubur bayi yang memang ada, terkadang mereka kurang minati, tapi ketika makan bubur ayam mesem saja, mereka cukup suka. Apalagi ibu-ibu dan juga teman-teman kalangan muda yang memang ibaratnya mereka suka makan pagi tapi nggak pengen berat-berat, bubur ayam mesem bisa jadi solusi. Dan nanti siang makan lagi yang lain gitu. Iya, jadi kami bermitra dengan banyak orang ya, alhamdulillah mereka mendapatkan manfaat dari margin yang lumayan dari kemitraan ini, sehingga mereka bisa memanfaatkan tempat-tempat mereka untuk berjualan. Seperti halnya mereka memiliki tempat yang di pinggir jalan yang memang tidak mengganggu atau bagaimana, mereka bisa mengambil satu outlet dari bubur mesem, berjualan di depan rumah dengan menawarkan kepada pelanggan-pelanggan mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan pemasukan sehari-hari, ibu rumah tangga,
yang memang harus di rumah, kan waktunya juga pendek sehingga keluarga juga tidak ditinggalkan gitu. Tapi kalau misalkan memang mau bermain sifatnya di street food di pinggir jalan yang mendapatkan izin atau bagaimana, itu juga bisa dan cepat perkembangannya juga. Iya, kami menerapkan sistem multi kitchen di mana untuk cabang-cabang di luar kota itu mereka itu kita ajarin. Nah, mereka bekerja sama dengan kita membangun kontrak kerjasama sehingga mereka bisa memahami bagaimana teknis produksi itu. Selanjutnya nanti mengenai usaha itu kita akan pandu dari Kediri. Dan Kediri memang alhamdulillah bisa menggawangi 11 cabang itu dan semuanya mengambil dari pusat Kediri. Dan nanti rencana memang di cabang-cabang yang lain itu gunanya adalah untuk memfasilitasi cabang-cabang sekitar. Dan alhamdulillah para mitra-mitra ataupun pengelola-pengelola luar kota itu mereka adalah kebanyakan juga mantan-mantan yang hijrah atau keluar dari lembaga-lembaga perbankan untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik dan dipertemukan dengan kami Qadarullah, dan akhirnya ya mereka bisa bakulan bubur bareng kita gitu. Dan itu semoga memberikan manfaat dari urusan pekerjaan, mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Jadi untuk bisa bergabung dengan Bubur Ayam SM, kami sebenarnya punya banyak cara, bahkan tanpa modal sekalipun. Itu kan kami lakukan dengan cara menghubungkan antara pemilik modal dengan pengelola. Nah, di situ kita hubungkan agar pengelola tahu investor akhirnya bisa menempatkan dananya kepada orang yang tepat. Kita melakukan screening di situ sehingga pengelola ini bisa juga bertanggung jawab, memberikan laporan rutin setiap bulan, dan investor juga merasa tenang karena uangnya dikelola orang yang benar. Itu bisa seperti itu, dan kami menjadi fasilitator di situ dengan produk yang kami miliki. Di sisi lain juga misalkan memang mau dipakai sendiri juga bisa. Kita memberikan kebebasan mereka, misalkan mau lokasinya di mana, mau pakai rombong seperti apa, booth kayak gimana, silahkan. Terus brandingnya pakai branding kita, terus kita masuk dengan modal seminim mungkin, sehingga mereka tidak terbebani bagaimana waktu awal startup memulai tidak memberatkan mereka. Dan banyak yang alhamdulillah di bawah 5 juta pun mereka sudah bisa jualan dan bisa bertahan bertahun-tahun untuk menjadi penghasilan sehari-hari. Ya, pertama kalau saya nasihatkan, kalau misalkan mau usaha kuliner, pastikan dulu bahwa produk Anda memang pantas untuk dimakan orang. Nah, itu bisa melakukan dengan cara meriset, mendatangkan teman-teman terdekat, meminta pendapat, sharing lah, ya sambil sedekah kecil-kecilan kasih makan gitu. Nggak usah langsung suruh bayar gitu, tapi tanyain apa yang mereka mau, seperti apa sih kalau misalnya bubur kayak gini enak nggak, ataupun mau ayam kayak gini kurang apa, dikumpulkan datanya, habis itu nanti dirubah sampai akhirnya ketemu resep yang tepat untuk berjualan. Sehingga karena bagaimanapun juga kunci dari usaha kuliner pertama kali sebelum akhirnya pemasaran dan lain sebagainya adalah rasa, karena rasa itu tidak pernah bohong. Kalau misalkan enak, ya akan bilang enak, mau bilang nggak enak itu ya susah. Dan kita menemui kok hal-hal yang lucu, misalkan ada customer yang sering datang kepada kita, setiap hari komplain, tapi setiap hari juga datang. Sebenarnya dia mau bilang, buburmu itu enak, tapi dia nggak bisa karena memang dia terbiasa cerewet mungkin ya. Akhirnya ya dia cuma bisa datang dan makan dan setiap hari itu komplain, tapi setiap hari datang. Itu sebenarnya dia itu merasa nyaman sama produk kita dan rasa kita, tapi dia itu karena memang punya tabiat suka ngomong dan suka komplain, akhirnya itu tidak bisa lepas. Nah, saran saya teman-teman benar-benar menyiapkan produk, bahwa produknya memang rasanya enak, biar orang itu memang benar-benar nyaman dan mereka itu pengen balik kok, rasanya membuat kangen seperti itu. Nah, yang kedua, jadilah hubungan dengan pengusaha-pengusaha kuliner yang lain sehingga bisa berbagi, paling enggak mengambil ilmu dari mereka. Jangan bondo nekat tapi bondo ilmu, dan ilmu itu didapat misalnya jadi komunitas. Carilah komunitas yang baik sehingga bisa memberikan nasihat-nasihat kalau mau melangkah seperti itu. Ya, standarnya memang kita buat dengan pengukuran resep. Memang ada mitos sih, berbeda tangan berbeda rasa, tapi kita bisa membuat seidentik mungkin. Nah, karena kan makanya kita pakai takaran
kita pakai sendok yang memang gram-gramannya itu kan atau gramasinya itu standar, ada yang 1 gram, 2 gram, 5 gram gitu kan, semuanya itu merupakan standar yang kita bangun. Memang kita juga melakukan kunjungan kepada outlet untuk memastikan standar-standar itu bisa terjaga. Memang tidak ada celah tetap ada celah lah, dalam arti ada kekurangan juga, kami terus memperbaiki diri. Mengenai rasa, kami terus berusaha jaga, ada tim khusus yang memang datang untuk melakukan kunjungan rutin agar mengetahui bahwa kualitas rasanya tidak berubah. Karena kan kuliner ini sensitif. Misalkan kalau dimakan sekarang enak, ternyata 1 tahun lagi kok berubah, itu besok udah nggak nyaman. Makanya kita pakai standar. Kami sebenarnya kami berinisiatif dalam arti mengembangkan usaha ini biar bermanfaat bagi orang banyak. Karena memang sektornya padat karya. Bubur ayam mesem ini alhamdulillah kan ya sudah memiliki 18 orang pegawai gitu, yang memang menggawangi untuk proses produksi, mendistribusi, operating system gitu, agar memang usaha ini bisa bermanfaat gitu. Nah, salah satu motivasi kita ya kita pengen kalau misalkan usaha ini bisa bermanfaat, ya kita bikin sebuah sistem yang mana usaha ini bisa di banyak tempat ya, dan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, bisa dimakan orang banyak gitu. Ya agar kita ini ibaratnya kalau di Kediri ini kan yang besar kan rokok, nanti mungkin bisa jadi bubur ayam dari Kediri. Kenapa tidak? Kalau rokok saja bisa, masa bubur ayam tidak bisa? Padahal kan ini insya Allah lebih baik lah, tidak mengganggu, tidak ada label dari pemerintah bahwa bubur ayam itu merusak kesehatan gitu. Fokus pada apa yang bisa, karena memang kita punyanya itu. Kalau misal kita fokus pada yang apa bisa jadi itu yang kita fokuskan nanti akan jadi besar. Terus ya banyak melakukan kebaikan sih agar kita itu punya tabungan nanti, karena kan hidup kita kan terbatas, waktu kita pendek. Jadi kalau bisa kan cerdas dalam beramal, mengambil cara-cara yang paling efektif untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Kalau dalam bisnis dengan modal yang paling kecil, untung paling besar gitu kan. Kalau bisa itu nanti, dan alhamdulillah bubur ayam itu marginnya lumayan, meskipun tidak sebanyak jualan tanah tapi lama jualan tanah itu. Yang pasti pertama ya kalau mengenai usaha jangan pernah menyerah, terus semangat, gagal coba lagi. Dan kalau memang kemampuan kita terbatas, fokus pada apa yang bisa. Melatih 1 jurus tapi 1000 kali itu nanti akan lebih efektif gitu. Itu akan membuat sesuatu itu menjadi sangat kuat sekali gitu. Makanya fokus itu penting sehingga menjadi kekuatan. Jadi jangan terpecah-pecah dulu. Karena kalau guru bisnis kami bilang, kecil dulu gak apa-apa, terus difahami, habis itu kuatkan, baru besarkan. Jadi kecil, paham, kuat, besar. Sehingga kalau misalkan dari kecil kita langsung besar, tapi kita tidak paham, maka nanti kita akan runtuh, karena kita tidak paham. Kita kecil terus kita paham, tapi belum kuat, maksa besar pun nanti akhirnya jadi rentan gitu untuk jatuh. Jadi kita harus melalui tahapan. Semua itu butuh proses, bersabar dalam proses itu sendiri. Dan ya jangan pernah menyerah. Kadang kegagalan itu keberhasilan yang tertunda gitu. Jadi dicoba lagi. Ya niatkan semuanya yang baik, kan kita juga cari rezeki yang halal diberikan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita nanti bisa jadi anak-anak yang soleh gitu. Kan pekerjaan kalau misalkan ditekuni, kita juga pelajari terus-menerus bagaimana biar bisa besar, insya Allah ada jalan. Yang pasti bangunlah diri Anda dengan orang-orang di sekitar Anda. Jadi jangan sampai pikirannya cupet, ya kecil itu, berpikiran besar. Kalau misalkan tujuan yang mau dicapai itu ternyata gagal dengan cara yang satu, coba cara yang lain.
insya Allah nanti akan ada jalan. Ayo berani jadi juragan online.